Oke, lanjut ke pembicara kedua. Sekarang ini kita sambut Kang Jen Permana. Silahkan Kang Jen. Ya, Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Babe ya dan Bunda untuk sharing. Luar biasa ya. Ada rumus him ya. Hmm, iya tuh. Moso ya itu luar biasa. Itu juga salah satu cara kita untuk kemudian ya merespon apa yang sedang dicurhatkan ya. Izin share sebelum saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zen Permana ya. Eh, Kebetulan kuliahnya memang mempelajari dan mendalami psikologi. Jadinya lumayan apa ya? Lumayan jadi makanan sehari-hari ngomongin soal curhat ya. Apalagi sekarang juga konten YouTube itu memang banyaknya membahas atau membedah soal curhatan yang masuk ke Instagram. Jadi karena banyak banget dari mulai 2018 sampai sekarang itu kita hitung udah puluhan ribu sekarang yang curhat dan kasus konseling ya. Jadinya ini luar biasa lah, lumayan lumayan sering jadi yang asalnya sendiri menanganinya lama-lama dengan tim ya. Dan memang betul tadi ada pasir hisap ya, rumusan-rumusan dan juga hal-hal yang kenapa sih penting untuk menjadi teman curhat itu karena eh, ternyata banyak jalan kebaikan yang bisa kita dapatkan, bisa kita tularkan ya, dan juga jadi jalur energi kita. Jadi energi itu betul kata Pak Jamil, memang tidak bisa musnah, tidak bisa kita bentuk, tapi kalau ingin mendapatkan banyak energi, kita bisa berada di tengah-tengah pusaran atau sirkulasi energi. Nah, makanya penting untuk bisa menerima banyak curhat, tapi harus bisa mengelolanya. Ya, kalau enggak tadi bahaya. Kita yang dicurhatkan, dicurhatin, kita yang ikut pusing ya. Yang curhatnya puas, kitanya jadi lemas ya. Nah, makanya tentang ini saya tuliskan dalam buku saya nih, saatnya curhat dan mengungkap diri, itu ngomongin filosofi kenapa penting untuk bisa curhat nih. Ada apa di dalam curhat dan bedanya dengan mengungkap diri itu seperti apa. Tapi izinkan saya share terkait ini ya. Curhat itu memang hal yang siapapun bisa lakukan dan siapapun butuh untuk curhat ya. Jadi itu semacam metabolisme psikologis dalam diri kita. Kalau di tubuh kita ada metabolisme fisik ya, orang makan, diproses, ada ampasnya gitu ya. Dan dari ampas itu ada yang dijadikan energi buat tubuh. Nah, ternyata metabolisme psikologis pun butuh untuk kita menyalurkan sesuatu dalam diri kita. Kalau nggak disalurkan bahaya ya. Makin dipendam itu makin akan meledak dan merusak. Merusaknya bukan ke psikis, tapi kena ke fisik. Makanya seringkali tadi salah satu contohnya yang Pak Jamil ceritakan, ada orang yang diperiksa ke dokter mengeluhkan banyak penyakit, tapi ternyata ya itu bingung ya apa penyakitnya secara fisik normal, tapi ternyata mengalami banyak kesakitan. Rupanya ada bottling tadi istilahnya ya gitu. Nah, kalau skill-skill konseling itu bisa kita sharingkan nanti di Kampung Hening ya, ada sekolah konselor. Tapi kali ini saya mau sharing bagaimana caranya menjadi teman curhat ya kalau kita dicurhatin ya. Ini kalau sekolah konselor ini kira-kira silabusnya ya, kurikulumnya. Tapi kalau untuk curhat, nah setidaknya ada empat basic skill ini mau jadi konselor ataupun enggak, ini ada basic skill yang nanti akan saya sharingkan gimana caranya. Ada empat ya. Yang pertama bangun kedekatan untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi ketika curhat itu kita harus mampu untuk membangun kedekatan terhadap orang yang curhat atau kita pun harus membangun relasi dengan orang yang kita curhatkan. Karena kenapa? Karena bentuknya interaksi. Kita kemudian berbagi energi. Maka tidak akan jadi curhat yang tepat, curhat yang memberdayakan kalau itu tidak jadi relasi. Nah, tidak akan terjadi pertukaran energi kalau bukan dalam bentuk relasi. Maka membangun kedekatan itu jadi hal yang mutlak. Yang selanjutnya menyimak ya, kemampuan menyimak atau istilah ilmiahnya namanya empathic listening ya. Dan yang ketiga ada powerful questions ya. Butuh untuk kemampuan kita untuk bertanya. Kalau menyatakan bahaya ya, kalau memberi solusi atau saran juga kemungkinan besar akan timbul bahaya ya. Nanti akan saya sharingkan kenapa. Tapi membangun pertanyaan justru yang akan memberdayakan. Dan yang keempat adalah berbicara atau kalaupun harus berbicara atau berkata-kata dalam nuansa yang positif.
Jadi kemampuan kita untuk bisa membangun nuansa positif dalam interaksi bersama orang yang curhat itu penting ya. Nah, ini 4 langkah ini akan saya sharingkan secara ringkas di pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menyimak ya. Dan juga kita akan coba praktekkan ya supaya nanti oh ternyata curhat itu ada ilmunya ya. Sama kayak kita kemudian mengelola sampah ya. Jadi kalau kita nggak bisa ngelola sampah, yang gawat kemudian adalah akan muncul banyak bakteri, tidak sehat, lingkungannya kacau, bisa menimbulkan banjir. Jadi masalah lingkungan aja. Itu persoalan mengelola sampah. Nah, bayangkan kita juga punya dalam metabolisme psikologis kita juga punya hal yang sama. Nah, setidaknya empat cara ini ya, 4 langkah ini, 4 cara ini penting untuk bisa kita kuasai. Nah, saya akan sharing yang paling ringan dan sederhana aja ya. Kecuali Bapak Ibu sekalian ingin lebih serius menjadi seorang yang menangani curhat ya atau menangani konseling, itu nanti kita gabung aja ke Kampung Hening, ada sekolah konselor ya. Nah, ini kurikulumnya, ini rahasia ya. Rahasia yang dibuka, nanti akan disampaikan detail di sekolah konselor. Nah, yang pertama terkait membangun kedekatan. Kalau ketemunya offline atau langsung, maka ada rumus yang paling mudah namanya soften ya. Ini banyak penelitian yang membuktikan kalau ternyata orang yang curhat itu sebetulnya hanya butuh didengar atau hanya butuh orang yang siap menyediakan diri. Jadi nggak butuh solusi sebetulnya. Jadi kebanyakan orang yang curhat itu sebetulnya nggak butuh solusi, ya. Jadi kalau orang itu butuh solusi pasti datang ke konsultan, ya pengen dikerjain sama orang lain. Itu kita butuh konsultan, ya. Kita nggak bisa ngecat tembok, ngebangun rumah, kita datang ke konsultan bangunan, kan gitu ya. Kita pengen bikin kolam renang, datang ke konsultan kolam renang. Kita pengen mobil kita dibenerin ya ke konsultasi ke montir gitu ya. Nah, kalau diri ini psikologis ini seringkali kan nggak pengen dikerjain sama orang lain, ya. Maka kebanyakan orang yang butuh curhat adalah butuh didengarkan, butuh ada orang yang hadir untuk menyimak. Nah, untuk bisa dekat dan dipercaya, kalau offline butuh ini nih, soften ya. Tadi Pak Jamil udah menyebutkan di awal senyum. Senyum itu justru membangun kebahagiaan ya, karena motion, pergerakan creates emotion. Jadi yang membantu orang untuk bahagia bukanlah kejadian yang membuat bahagia, tapi dia memaksakan untuk menyunggingkan senyum. Maka membuat orang ikut tersenyum adalah sedekah. Kenapa? Ketika kita tersenyum, kemudian ada efek tular, istilah psikologisnya namanya unconscious mimicry. Kita meniru wajah orang, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu senyum, orang yang melihat Bapak Ibu senyum otomatis akan ikut tersenyum karena non-conscious mimicry. Akan meniru gestur wajah orang yang dia lihat. Maka kebayang kalau kita kebanyakan ketemu sama orang yang cemberut, maka kemudian muka kita pun akan ikut cemberut dan mood kita akan rusak ya. Maka S-nya itu senyum. O-nya ini open posture ya. Posturnya terbuka ya, jangan nutup diri, jangan melihat handphone ya gitu kalau lagi ngobrol diskusi, jangan menyaksikan hal-hal yang lain. Open posture. F-nya itu forward lean. Jadi pastikan kita ke depan menghadap ya, betul-betul serius. T-nya itu kadang-kadang butuh T ya, touch ya, atau seolah-olah menyentuh, aduh, ya jadi seolah-olah mengusap-ngusap diri, seolah-olah mengusap lawan bicara padahal sedang mengusap-ngusap diri. Oh gitu ya, aduh Linu ya ngedenger ceritanya gitu. Padahal itu mengusap-ngusap diri itu sedang berusaha untuk mengusap lawan bicara. Dan E itu eye contact ya. Tatap bukan mata lawan bicara, karena ternyata beberapa penelitian bilang kalau kita menatap langsung matanya, maka yang terjadi ada mekanisme evolusioner. Maksudnya gini, Bapak Ibu pernah nggak menatap seekor kucing, terus terjadi kontes tatap-tatapan. Yang pertama kali memalingkan tatapan itulah yang jadi inferior dalam dunia hewan ya, dalam dunia binatang. Binatang itu sebelum saling serang itu akan tatap-tatapan. Kalau dari segi tatap-tatapan ada yang mengalihkan pandangan, itu artinya dia mengakui bahwa dia inferior, ya, gitu. Makanya kenapa di dunia tinju sebelum bertanding suka ada kontes tatap-tatapan dulu, itu penting ya, untuk membangun kepercayaan diri. Yang paling lama bisa menatap dia yang superior, gitu ya. Nah, tapi kalau dalam konteks curhat, Bapak Ibu sekalian bahaya kalau kita menatap mata, jadinya tatap-tatapan. Nah, ya, kalau dalam konteks evolusioner bisa membuat salah satu jadi lebih superior dari yang lain, bahaya tuh kalau salah satu lebih superior dari yang lain. Jadi nggak equal, nggak setara, padahal tujuannya relasi.
Atau tadi yang Pak Jamil sampaikan, malah jadi jatuh cinta, ya bahaya itu ya. Tatap-tatapan mata itu akan menyiratkan sesuatu hal yang lain, ya, menerawang ke dalam hati dan itu bahaya. Nah, maka yang dimaksud menatap, eye contact itu adalah menatap bagian di tengah antara mata. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lagi menghadapi orang yang lagi curhat, supaya nggak canggung, nggak membuat orang jadi inferior atau jadi malah jadi superior, atau nggak malah jadi jatuh cinta dan menghindari pandangan mata yang tidak pas gitu ya, mengundang syahwat lah katakanlah, atau dorongan godaan untuk bisa jatuh cinta, maka tatap di antara kedua mata di atas hidung ya, eye contact dan nod ya. Pastikan apapun yang disampaikan ngangguk-ngangguk. Walaupun kita nggak setuju, kita ngangguk-ngangguk. Ya, misalkan, apakah yang aku lakukan salah? Walaupun kita nggak setuju, apakah aku harus tinggalkan dia? Angguk dulu. Angguk itu bukan berarti menyetujui kontennya, tapi memahami dan mengerti ya. Ini dalam rangka membangun kedekatan supaya orang nyaman. Karena kalau orang nggak nyaman curhatnya, nggak nyaman bicaranya, maka dia akan memalsukan informasinya. Malah kemudian kita jadi nggak bagus juga ya. Nggak bagus itu dalam artian curhatnya jadi panjang tapi tidak memberdayakan, atau pendek tapi palsu informasinya. Jadi misleading. Kita juga nggak bantu orang untuk jadi berdaya ya. Kalau offline. Tapi kan sekarang kebanyakan online ya. Online itu artinya kita lewat chatting ya. Maka bahaya nih kalau ternyata di chatting kemudian kita jadi gini ya. Ini banyak banget karena saya banyak menghadapi kasus anak muda, banyak banget yang curhat gara-gara chatting yang sepotong. Assalamualaikum uhti, apa kabar ya. Itu di persepsi lain. Orang tuh pasti curiga dengan salam aja. Ternyata ada penelitian-penelitian yang dilakukan, membangun kedekatan jika online itu harus lengkap message-nya atau pesannya. Ya, harus ada salam, ya, assalamualaikum, harus disapa, bagaimana kabarnya hari ini, sehatkah? Apresiasi, saya melihat foto profilnya kok tampaknya lebih ganteng ya, gitu. Kayak yang bahagia, mudah-mudahan selalu bahagia, didoakan dan tawarkan bantuan. By the way, kalau butuh bantuan bilang ya. Karena selama ini kalau pembuka chat itu selalu menggantung. Dan pembukaan chat yang menggantung itu selalu menimbulkan kecemasan. Jadi fakta di era pandemi ini membuktikan kalau chat tidak lengkap dengan rumus ini, menggantung, itu tidak membangun kedekatan tapi menimbulkan kecurigaan. Assalamualaikum, lagi luang nggak? Waduh, ada apa ya? Selalu bawaannya curiga. Jadi karena kita udah terlalu banyak pesan-pesan yang mengandung hoax ya, yang begitu berat ya, jadinya sehingga kontak-kontak dari orang lain dalam bentuk chat itu juga perlu kita lengkapi. Jadi membangun kedekatan jika online, jadi kalau curhatnya lewat chat, WA, direct message, pastikan. Nah ini jadi template tim saya ketika menjawab pesan dari klien yang mau konseling atau konsultasi ya. Itu membangun kedekatan ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau apa namanya? Latihan ya. Boleh latihan di kolom chat ya. Bisa menuliskan di kolom chat bagaimana membangun salam, sapa, apresiasi, doa, dan menawarkan bantuan. Contohnya kayak tadi ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Wah, saya lihat dari satu-satunya lagi ada proyek baru nih. Mudah-mudahan lancar ya. Oh iya, barangkali kamu lagi butuh teman untuk curhat terkait proyek atau kegiatan atau hal-hal yang mungkin lagi membuat kamu beban pikirannya berat, boleh deh hubungi aku. Nah, itu salah satu cara kalau online untuk membangun kedekatan bagi orang yang curhat sama kita, bagi teman curhat kita gitu ya. Misalkan kalau ada yang nge-WA ke saya, Zen, apa kabar? Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabarmu? Apresiasi orangnya, doakan, tawarkan bantuan ya. Itu jika online untuk membangun kedekatan. Ini poin penting karena membangun kedekatan itu membantu sekitar 40 sampai 50% proses curhat ya, supaya curhatnya efektif, supaya curhatnya nggak manjang kemana-mana. Karena kalau curhatnya nggak efektif, jadinya malah gibah ya. Apalagi kalau kita nggak ngerti, nggak tahu bagaimana cara meresponnya. Ya misalkan, aku tiba-tiba di pandemi ini suka sakit kepala. Wah, sakit kepala, kamu masih mending. Aku selain sakit kepala juga sakit perut. Jadinya bukan malah jadi teman yang bisa ngasih solusi, memfasilitasi solusi, malah jadi pamer-pamer kesakitan dan pamer-pamer curahan. Ya kan itu bahaya. Ya. Itu membangun kedekatan. Ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan skill untuk menyimak. Ya. Kalau tadi membangun kedekatan,
Siap, Bun? Itu Kang Zen, pilih salah satu yang bagus chatnya Kang Zen, nanti dapat hadiah. Oh, oke. Coba nanti saya cek ya. Salam, sapa, apresiasi, doa. Oke, bagus ya. Ini ada yang bagus pertama. Jadi jangan cuman assalamualaikum apa kabar aja. Itu walaupun doa ya, walaupun itu assalamualaikum itu doa, saking seringnya orang ngedengar itu, jadinya mengandung kecurigaan. Ini ngapain nih? Apakah mau ngutang atau mau nagih hutang atau mau apa nih ya? Ini mau ngasih kerjaan. Jadi harus lengkap ya. Oke, ternyata ini Nafila ya. Wah, Nafila udah bagus nih lengkap. Mas Rizky tolong dicatat. Siap Kang, Sama, dicatat. oke. Ya. Wah, Kang Fauzi nih. Oke, sama Kang Fauzi Nurwenda nih keren ya. Terima kasih nih ya. Dan itu penting banget ya, jangan sampai itu kelewat. Jadi satu aja kelewat atau urutannya nggak tepat, ini pengaruhnya akan beda. Ini udah dilakukan penelitian pakai eksperimen di counter clockwise, artinya urutannya yang paling mana yang duluan yang paling tepat, ini yang paling terbaik ya. Respon terbaik membuat yang menimbulkan kemudian orang jadi tenang. Jadi bahkan di chat ini aja orang jadi oke, kelepek-kelepek dan lebih tenang gitu ya, bisa lebih jernih. Karena tadi ya asumsinya adalah orang yang datang curhat itu bukan butuh solusi, seringkali hanya butuh untuk sharing sesuatu untuk melancarkan metabolisme psikologisnya, gitu ya. Nah, yang kedua terkait menyimak, Bapak Ibu sekalian, menyimak itu tujuannya kan kita bingung ya, kalau orang curhat kita tuh harus dengar apanya, gitu ya, harus dengar apanya, harus diapain dari cerita itu. Jadi kalau kemudian nyimaknya semuanya, itu kan kita juga nggak apal-apal banget apa yang dia sampaikan, apalagi kalau panjang gitu ya. Nah setidaknya yang perlu disimak itu apa? Kita menentukan mana fakta dan mana perasaan. Ya, ketika ada orang yang curhat sama kita, ih aku bete hari ini, sebel deh, dimarahin sama atasan dan ih padahal kerjaan aku kayaknya udah bener deh, tapi kok atasan aku rese banget ya gitu ya. Nah, oke, kita harus ngapain nih? Kita harus ngapain nih? Kita harus ngapain nih? Selain tadi soften kalau offline ya, atau chat yang salam sapa apresiasi doa kalau online, maka yang ini cek nih. Oke, fakta kejadiannya yang mana? Fakta. Apa fakta kejadian yang kasat mata yang terjadi? Nah, kita harus bisa ngebedain mana fakta, mana perasaan. Perasaan itu kejadian yang bukan fakta, tapi cara dia merespon kejadian itu. Contohnya tadi ya, ada yang curhat, ih aku bete hari ini. Aku dimarahin lagi sama atasan. Padahal kerjaanku udah baik-baik aja. Nah, dari 3 kalimat yang disampaikan oleh orang yang curhat ke saya, tiga-tiganya tidak ada fakta. Tiga-tiganya perasaan. Aku bete perasaan, dimarahin juga perasaan, padahal kerjaanku baik juga perasaan ya. Belum tentu kerjaannya baik. Faktanya apa? Faktanya bahwa dia tadi itu kerja. Nah, maka kita cek nih, kok kenapa ada kejadian kerja itu kok punya perasaan yang tiga tadi, bete, dimarahin, dan padahal baik-baik aja. Kita sinkronisasi kejadiannya dengan perasaannya. Ya, nah, itulah tugas kita ketika mendengarkan curhat. Jadi kalau bingung, aduh ada orang yang curhat nih, nggak dikenal, aduh gue harus gimana? Dicek aja fakta kejadiannya apa. Kalau belum ada, ditanyakan nanti. Memang kamu lagi ngapain kok tiba-tiba bilang dimarahin? Emang atasan kamu bilang apa kok kamu mikir atau ngerasa bahwa itu dimarahin? Ya, jadi supaya kita clear. Mana faktanya, mana perasaannya. Terus dia cerita gini, iya soalnya ketika aku lagi ngerjain tiba-tiba atasan aku datang, wah ini tolong perbaiki kerjaannya ya. Cuman bilang perbaiki kerjaannya, kamu bilang marah gitu. Kebayang ya sampai sini ya? Itu kita klarifikasi ya. Jadi ketika menyimak, kita perlu simak mana fakta, mana perasaan. Dan kita sinkron. Yuk Bapak Ibu sekalian kita coba ya. Ini ada faktanya apa enggak ya? Aku lagi nggak ada semangat lagi kerja, bete banget, ngerasa nggak dihargai lagi. Nah, kira-kira ada faktanya nggak? Ya, nggak ada ya. Nggak. Oh ini perasaan-perasaan semua ya. Betul, udah cerdas ya.
Nah, kalau menghadapi orang-orang yang kayak gini, sabar dulu, tahan dulu, biarkan dia mengeluarkan semua perasaannya, baru tanya. Memang apa yang terjadi? Nah, nanti ada pertanyaan, nanti diajarkan ya, nanti saya sharingkan ya. Jadi orang yang curhat itu biasanya mengeluarkan semua perasaannya. Kalau yang ini ada faktanya nggak? Semenjak sembuh dari COVID, aku masih belum benar-benar bisa produktif lagi nih. Bawaannya lemes. Oke, kira-kira ada faktanya kah? Ada Ada fakta, ada ya. sem- Semenjak sembuh dari COVID. Tapi sebetulnya kita perlu tanyakan lagi ya, sembuh itu berarti udah negatif, berarti ya udah dites atau belum ya. Tapi setidaknya ada faktanya semenjak sembuh ya. Sisanya perasaan. KPI atau standar yang baru ini kok rasanya makin memberatkan ya? Aku kok kayak disiksa ya? Nah, ini ada faktanya nggak? Ada faktanya? Enggak. Oh, ada faktanya. Ada apa? KPI yang baru ya. Ada faktanya, tapi terhadap fakta itu perasaannya gimana? Berat dan seperti disiksa. Nah, tugas kita tinggal nanya, ya, nanyanya gimana? Disinkronkan. Apa yang harus disinkronkan? Faktanya KPI yang baru ini disinkronkan dengan berat. Mana yang berat dari KPI-nya? Mana yang kayak disiksanya? Gitu ya. Asik ya. Sesimpel itu namanya orang curhat. Dia kayaknya makin lama makin aneh ya. Udah banyak berubah. Nah, ini kira-kira ada faktanya nggak? Nggak ada ya. Perasaan semua ya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Atau ini nih, aku mulai ngerasa nggak betah nih. Kayaknya passion aku bukan di sini. Wah, ada nggak faktanya? Nggak ada ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, hadirin sekalian, kalau kita menghadapi orang curhat, kita mesti aware ya. Karena perasaan itu adalah cara orang merespon kejadian. Nah, kita harus tahu kejadiannya, harus tahu faktanya, supaya kita ngerti, oh perasaan ini dibangun dari kejadian yang mana. Kalau orang ini membangun perasaan, ngungkapin perasaan, yang nggak ada kejadiannya, nggak ada faktanya, perlu hati-hati. Tadi kalau kata Pak Jamil sampaikan itu barangkali gejala-gejala yang zaman dulu inner child dan macam-macam gitu ya. Begitu ya. Nah, maka yang harus kita ajukan pertanyaan, kita perlu untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka sinkronisasi ya. Apa aja pertanyaan yang perlu dilakukan, ditanyakan, sesungguhnya cuma ada 3 aja ya. Kita langsung masuk ke pertanyaannya aja. Nah, biasanya orang kalau curhat tuh kata-katanya kayak gini, perasaan semua ya. Saya paling nggak suka, saya paling nggak bisa, saya takut, dan lain-lain. Tinggal ditanyakan apa yang terjadi, seperti apa situasinya. Ya, terus tanyain, memang bagaimana perasaannya untuk mengeksplorasi perasaan. Ya, supaya kita tahu nih apa perasaan yang muncul dari si orang yang curhat. Ya, terus baru nanti ajak kita untuk dorong dia untuk bisa menemukan alternatif solusi ya. Apa hal yang paling mudah bisa dilakukan dan apa saja alternatifnya. Begitu deh. Dan yang terakhir, yang keempat, speak with positive vibes ya. Ini kemampuan kita untuk ngeles atau ngebalikin kata-kata negatif dari orang yang curhat sama kita ya. Duh, aku nggak bisa. Oh, apa yang belum bisa ya. Duh, aku kayaknya gagal deh. Emang ingin mencapai apa? Jadi jangan diulangi kata-kata negatifnya. Aku kayaknya jelek banget ya. Memang ingin seperti apa? Kita balikan dalam bentuk pertanyaan yang apa? Yang positif. Jadi curhat yang paling jelek itu kalau kita ngulangin kata-kata negatif dari orang yang curhat. Duh, aku gagal banget. Gagal ngapain? Wah, jadi kita bahas kegagalannya. Kan jadi sebuah mekanisme curhat yang tidak memberdayakan. Duh, aku lagi sakit hati. Sakit hati karena kenapa? Nah, jangan nanya kenapa. Yang ditanyakan adalah apa yang terjadi, ya. Bagaimana perasaannya dan apa alternatifnya? Apa yang bisa kita lakukan, ya. Itu sebetulnya basic skill-nya ya, supaya kita ngajak klien atau orang yang curhat berpindah dari problem menuju outcome yang lebih memberdaya ya. Contohnya gini, saya tidak ingin pasangan hidup saya egois. Nah, jangan digituin, tapi kita rubah, kita coba dengan saya ingin membantu pasangan saya untuk bisa jadi orang yang lebih baik ya. Begitu. Itu aja sih yang bisa disampaikan teknik sederhana soal curhat ya. Tapi banyak teknik-teknik lain. Ini basic banget untuk curhat ya. Namanya juga psychological first aid ya. P3K lah, bantuan pertama ketika menghadapi curhat.
Tapi ada teknik lanjutan kalau Bapak Ibu semua teman-teman nanti mau jadi konselor, ingin men-counseling atau ada teknik-teknik lain juga bisa ya. Contohnya nih reframing ya. Dan juga nanti ada hal-hal lain gitu. Ya, itu aja yang bisa disampaikan. Pak, ada Barangkali nanti ada sharing atau pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti ada juga teknik yang menarik nih dari Bunda Sofi ya tentang journaling. Yang penting tuh bisa mengekspresikan rasa itu juga penting ya. Saya kembalikan ke Mas Rizky, silahkan. Oke, terima kasih Kang Jin untuk pemaparannya.